Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Miss Verly dalam pelajaran tematik mata pelajaran IPA. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bagaimana kalian? Sudah siap untuk belajar hari ini? Pada pembelajaran subtema 3 kali ini, kita akan membahas tentang energi alternatif. Pada pelajaran subtema 1, kita sudah mempelajari macam-macam energi alternatif. Apakah kalian masih ingat contoh sumber energi alternatif? Ya, alhamdulillah kalau kalian masih ingat. Contoh energi alternatif adalah matahari, angin, air, panas bumi, gelombang air laut, dan biofuel. Mari kita bahas satu persatu energi alternatif tersebut. Sebelumnya, Miss akan bertanya apa yang dimaksud dengan energi alternatif? Ya, betul. Energi alternatif adalah energi pengganti dari energi yang sudah ada saat ini, yaitu energi fosil. Karena energi fosil merupakan sumber energi yang tergolong sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan jumlahnya terbatas, juga memerlukan waktu yang sangat lama untuk pemulihan atau mengembalikan ketersediaannya, maka energi fosil harus digantikan dengan energi alternatif. Contoh energi alternatif yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Panas matahari dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, mengeringkan baju, memanaskan air, dan lain sebagainya. Cahaya matahari juga dapat menjadi sumber energi untuk menggerakkan mobil, serta pembangkit listrik melalui panel surya. Yang kedua adalah energi panas bumi atau geotermal. Energi panas bumi berasal dari pusat bumi yang terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Energi geotermal dapat dijadikan sebagai pembangkit tenaga listrik. Uap air yang dihasilkan dapat menggerakkan turbin yang terdapat pada generator, sehingga generator dapat menghasilkan listrik. Contoh energi alternatif yang lain adalah energi angin. Angin adalah udara yang bergerak karena adanya perbedaan tekanan. Angin banyak dimanfaatkan sebagai energi penggerak pada perahu layar. Energi angin juga dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik melalui kincir angin atau turbin raksasa yang dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik, yang kita kenal sebagai pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Selanjutnya adalah energi air. Aliran air yang deras menyimpan energi gerak sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, yaitu yang kita kenal sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. PLTA menggunakan bendungan air. Air yang mengalir dari bendungan dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin. Setelah itu, energi gerak turbin dirubah menjadi energi listrik oleh generator. Semakin deras aliran air, maka semakin besar listrik yang dihasilkan. Contoh energi alternatif yang lain adalah energi gelombang laut. Gelombang laut membawa energi gerak di sepanjang permukaan laut. Energi ini dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif untuk pembangkit listrik. Gerak gelombang laut yang naik turun dimanfaatkan untuk memutar turbin. Gerakan turbin pada generator dapat menghasilkan tenaga listrik. Dan contoh energi alternatif yang terakhir adalah biofuel. Biofuel merupakan bahan bakar yang dihasilkan dari bahan-bahan organik. Tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti
biji jarak, bunga matahari, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar solar. Bahan bakar ini disebut biodiesel. Sedangkan ubi, singkong, sagu, dan jagung dapat diubah menjadi bioetanol untuk menggantikan bensin. Biofuel juga dihasilkan dari kotoran hewan yang difermentasikan. Bahan bakar ini disebut dengan biogas. Biogas dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor dan untuk memasak. Itulah beberapa contoh energi alternatif. Sekarang kita akan membahas mengenai keuntungan dan kerugian dari penggunaan energi alternatif. Keuntungan dari energi alternatif adalah yang pertama, ketersediaan sumber energi alternatif sangat melimpah di bumi. Dan energi alternatif termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang kedua, energi alternatif tidak mencemari lingkungan, termasuk ramah lingkungan. Dan yang ketiga, energi yang dihasilkan dari energi alternatif sangat besar. Sedangkan kerugian dari energi alternatif adalah untuk menghasilkan energi alternatif memerlukan biaya yang sangat mahal, dan untuk menghasilkan energi alternatif harus menggunakan teknologi yang canggih. Berikutnya, energi alternatif tergantung dengan musim. Misalnya, musim panas, ketersediaan air di bumi berkurang, hingga energi yang dihasilkan akan sedikit. Itulah pembahasan kita hari ini mengenai sumber energi alternatif. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahaminya? Mudah-mudahan apa yang Miss jelaskan hari ini kalian bisa memahami. Cukup sekian dulu hari ini. Sampai bertemu kembali dengan pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.